Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baiti wa dzurriyyati jama'in, amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada setiap masuknya bulan Ramadan atau menjelang penghabisan bulan Ramadan, terutama ketika akan hari raya, maka akan muncul polemik yang biasa kita dengar dan saksikan di televisi, di koran, di majalah, di buletin, dimanapun. Polemik tersebut adalah polemik penentuan kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita akan menyudahi puasa. Dalam hal ini, tidak ada jalan ketika kita bertanazu', ketika kita menghadapi satu persoalan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika kamu mengalami suatu tanazu', polemik yang luar biasa, bukan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perselisihan dan itu dibolehkan. Yang kemudian disebutkan Quran adalah tanazu', perdebatan, polemik yang tidak berkesudahan. Solusinya adalah faruddu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Allah Rasulnya. Ketika setiap bulan Ramadan, setiap akan menjudahi Ramadan, kita menemukan perdebatan antara organisasi besar umat Islam dan Kementerian Agama, yaitu masalah hisab dan ru'yat. Bagaimanakah cara yang sahih, yang sesuai dengan sunnah Nabi ketika seseorang akan memulai puasanya? Kapan dia akan berpuasa? Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Dalam hadis lain, hadis Bukhari Muslim, la tasumu illa bi ru'yatihi. Janganlah kamu berpuasa kecuali dengan melihat bulan. Begitu juga wala tafturu atau tuftiru, janganlah kamu berbuka berhari raya kecuali dengan melihat bulan. Hadis ini dijadikan bahan polemik ketika dua aliran besar umat Islam Indonesia berdebat, berpolemik ketika menentukan kapan kita mulai berpuasa. Sebenarnya ada hadis lain yang perlu kita cermati dan akan kita kaji pada saat ini, yaitu Nabi mengatakan, nahnu ummatun ummiyah. Kami ini, kita ini adalah umat bangsa yang ummi. La naktub wa la nahsub. Kita tidak menulis dan tidak nahsub, tidak menghitung, tidak punya ilmu hisab. Asyahru hakaza, hakaza, hakaza. Nabi menyebutkan mengisyaratkan dengan tangannya. Dalam satu riwayat, Nabi mengisyaratkan 10 jarinya. Dan lain 10 jari sebanyak 3 kali. Kecuali yang ketiga, Nabi melipat salah satu dari tangannya. Artinya, Ramadan berkisar 30 atau 29 hari. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, 3 hadis yang kita sebutkan di atas merupakan fenomena yang ada di zaman Nabi, bahwa Nabi berpuasa dengan ru'yah. Tapi di hadis ketiga, ru'yah artinya melihat bulan. Di hadis ketiga disebutkan, kenapa kami begitu? Kira-kira terjemahannya seperti itu. Kenapa kami berpuasa melihat bulan? Alasan Nabi sederhana, inna ummatun ummiyah. Kita ini umat yang ummi, bangsa yang ummi. Bangsa Arab adalah bangsa yang ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Sehingga tidak mempunyai satu metodologi untuk menghitung perjalanan bulan atau perjalanan matahari. Artinya apa?
Jika hadis pertama dan kedua memerintahkan kita untuk berpuasa dengan ru'yah, hadis ketiga secara tidak langsung membuka celah untuk menggunakan metode lain, yaitu seandainya kita ini bukan ummatun ummiyah, seandainya kita bukan umat yang ummi, yang bisa menulis dan bisa menghisab, maka mungkin Nabi SAW memperbolehkan hisab. Namun itu adalah sebuah interpretasi. Barangkali interpretasi ini salah, penafsiran tersebut salah. Kalau dalam bahasa ulama usul fikih disebut zon, perkiraan, penafsiran. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, inilah persoalan kita. Apakah yang menjadi tolak ukur ketika kita berpuasa? Apabila kita memperhatikan zaman sahabat Nabi, para tabi'in, dan setelahnya, kita belum melihat mereka menggunakan hisab. Hisab baru digunakan pada abad-abad belakangan. Sehingga beberapa ulama yang tidak menggunakan hisab berkeyakinan menggunakan ru'yah, melihat bulan untuk menentukan Ramadan dan hari raya merupakan sunnah dan sudah menjadi ijma, konsensus ulama. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari ijma. Ini merupakan salah satu keyakinan beberapa ulama, tapi ini adalah keyakinan mayoritas. Namun, apakah itu betul-betul konsensus atau cuma pilihan alternatif ketika dulu para sahabat, para tabi'in tidak mempunyai metodologi hisab? Lebih kurang kita bisa katakan sebenarnya itu adalah alternatif, bukan sebuah konsensus. Namun bagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu adalah ijma, konsensus ulama, maka menggunakan hisab adalah sesuatu yang bid'ah. Namun kita perlu perhatikan, ternyata metode hisab itu diperkenankan dalam hadis. Hadis yang ketiga dari Imam Bukhari yang kita sebutkan tadi, inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi. Bahasa tidak langsungnya adalah, yang tersirat adalah, jika kami tidak ummi, kami bisa menulis, bisa hisab, maka mungkin kita bisa menghitung pakai hisab. Jadi, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebenarnya hisab ada secara tidak langsung, secara tersembunyi yang kita sebut mafhum mukhalafah, bahasa yang tersembunyi yang ada dalam sebuah teks, yaitu teks Nabi SAW, bahwa hisab barangkali diperkenankan. Namun jika kita pengen aman, maka Nabi SAW cuma menggunakan ru'yah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, satu kali seorang sahabat muda bernama Quraib atau Abu Quraib diutus oleh ibunya untuk mendatangi Muawiyah, Khalifah Muawiyah yang ada di Damaskus. Cerita ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Quraib ini berangkat di awal Ramadan dan pulang di akhir Ramadan. Dan dia menemukan bahwa ada perbedaan satu hari antara ulama Madinah, umat Islam di Madinah, dengan umat Islam yang ada di Damaskus. Madinah kota suci Nabi, Damaskus adalah kota pemerintahan. Pada saat Abu Quraib pulang, maka Abu Quraib kemudian mempertanyakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak mengikuti puasa atau hari atau waktu yang ditentukan oleh khalifah
Muawiyah. Apa jawaban Ibnu Abbas, sahabat Nabi, termasuk sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang serius, yang sangat dinamis? Ibnu Abbas mengatakan, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kami, mengajarkan para sahabat. Berdasarkan kalimat ini, Imam Muslim, murid Imam Bukhari, Muslim al-Hajjaj, Imam ahli hadis, mengatakan dalam judul babnya, likulli baladin ru'yatuh. Setiap negeri ada ru'yahnya, memiliki penentuan hari sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, masalahnya adalah untuk saat ini, jika di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi, perbedaan itu terjadi karena perbedaan balad, perbedaan negeri, perbedaan wilayah. Perbedaan wilayah dalam hal ini adalah antara utara, yaitu Damaskus, utara dari Jazirah Arab, dan selatan atau pertengahan dari Jazirah Arab, yaitu Madinah. Bagaimanakah kita menyikapi perbedaan yang ada di negeri kita? Di negeri kita masalahnya adalah bukan perbedaan satu provinsi dengan provinsi lain, atau satu pulau dengan pulau lain, satu negara dengan negara lain. Tapi perbedaannya adalah dalam satu rumah, beda kepala, beda orang, beda hari, memulai puasanya atau hari rayanya. Inilah perbedaan yang sebelumnya mungkin tidak pernah muncul dalam sejarah umat Islam. Mungkin pernah ada tapi tidak terekspos. Baru saat inilah terekspos dengan begitu jelas. Satu rumah berpuasa pada hari Rabu, dan yang satu lagi dalam keluarga yang sama berpuasa pada hari Kamisnya. Fenomena ini jalan keluarnya cuma satu, farduhu ilallah wa rasulih. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika itu perbedaan wilayah, kita masih bisa dengan mudah menjawabnya, bahwa barangkali antara Papua bisa beda dengan Sumatera, dengan Jawa. Ketika kita kembali kepada sunnah, maka kita akan kembali kepada toleransi, kepada keragaman. Bukan memaksakan satu pendapat saja, bahwa penentuan bulan Ramadan itu bisa dilakukan dengan ru'yah atau dengan hisab. Yang pasti, kita berpuasa pada satu Ramadan, bukan pada 2 Ramadan. Coba tanya kepada orang-orang yang menggunakan ru'yah, melihat bulan. Dia berpuasa pasti pada bulan Ramadan tanggal 1. Begitu juga orang yang berpuasa dengan metode hisab. Ketika kita tanya, kamu berpuasa pada hari pertama atau hari kedua? Jawabannya pasti 1 Ramadan. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, perbedaan ini mesti kita sikapi dengan secara seksama, dengan bijak. Namun kalau orang memaksakan sebuah pertanyaan, kita ingin ikut sunnah Nabi, karena Nabi mengatakan, wa ma ataitukum bihi fakhudhuhu. Dan dengan risalah apa aku datang kepada kamu, dengan ajaran apa yang aku bawa kepada kamu, maka ambillah, amalkanlah. Maka kalau itu pertanyaannya, berpuasalah dengan melihat bulan. Karena Nabi pernah melarang, ada ungkapan, la tasumu illa biru'yah. Jangan mulai puasa dulu, kecuali kamu sudah melihat bulan. Ungkapan ini menunjukkan ada larangan, kecuali dengan ru'yah. Ada larangan, kecuali dengan ru'yatul hilal. Perbedaan yang terjadi di negeri kita ini sebenarnya bisa kita pahami sebagai perbedaan yang dinamis. Meskipun secara tekstual, secara teks, orang-orang yang menggunakan hisab tidak mengikuti teks lafziah dari hadis Nabi, namun dia mengikuti apa yang tersirat kontekstual dari hadis Nabi. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa orang yang menggunakan ru'yah, mengikuti harfiah hadis tersebut, jangan berpuasa kecuali ru'yah. Namun orang-orang yang berpuasa dengan hisab tanpa melihat bulan,
mereka sedang mempraktekkan salah satu pendekatan hadis yang lain, yaitu pendekatan kontekstual hadis, bahwa Nabi sedang bermaksud yang lain, menyebutkan makna lain. Seandainya kami bisa membaca, bisa menulis, bisa berhisab, tentu kami menghisab. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, pendekatan dua makna ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ketika perempuan-perempuan dilarang untuk pergi ke masjid oleh istri Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka Ibnu Umar tidak menyukainya. Kenapa? Karena Ibnu Umar pernah mendengar sebuah hadis Nabi, la tamna'u ima Allah masajid. Kamu jangan larang istri-istrimu, ima Allah, hamba-hamba perempuan, hamba-hamba Allah yang perempuan, untuk pergi ke masjid. Ibnu Umar memahami secara tekstual dan mengatakan, berarti istri-istri perempuan tidak boleh dilarang ke masjid dengan alasan apapun. Sedangkan Aisyah memahami ketika zaman berubah, perempuan mulai bergaya, bertabarruj, bergaya dengan tidak baik, memakai parfum wangian, maka kedatangan mereka ke masjid tidak mendatangi rahmat, tapi justru membawa fitnah, kekacauan. Oleh karena itu, dua pendekatan ini, tekstual dan kontekstual, kita menemukan di negeri kita ini. Meskipun di satu keluarga, bahkan di satu komunitas yang mempunyai ideologi yang sama, akan menemukan hal yang sama. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, ada yang bertanya kepada kami, apakah sah puasa orang yang berpuasa dengan hisab? Karena dia tidak mengikuti teks hadis Nabi, bahwa Nabi melarang jangan berpuasa kecuali dengan melihat bulan. Bagaimanakah cara kita menjawab hal ini? Seperti yang kita sebutkan tadi, tergantung pendekatan ulamanya. Ketika ulamanya memfatwakan bahwa pendekatan kontekstual berarti memakai hisab itu sebenarnya juga diambil dari hadis Nabi tadi, namun tersirat, maka itu juga mengikuti sunnah Nabi. Oleh karena itu, memakai hisab dengan niat mengikuti hadis tadi, bahwa Nabi mengatakan kami umat yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, tapi ketika bisa menghitung bagaimana? Maka mungkin Nabi akan menggunakan metode hitungan tersebut. Oleh karena itu, puasa orang yang menggunakan hisab, hukumnya sah secara Islam. Namun, kalau ditanya, mana yang lebih afdal? Pakai hisab atau pakai ru'yah untuk kita memulai puasa? Maka jawabannya adalah, dengan menggabungkan dua metode tersebut, kita menggunakan hisab untuk berhati-hati menentukan hari, dan kita menggunakan ru'yah, melihat bulan, supaya kita tidak terjebak pada meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan kita untuk melihat bulan. Maka sebenarnya melihat bulan adalah sunnah Nabi, anjuran Nabi. Namun melihat bulan pun ada ilmunya. Tidak semua orang kita bisa. Untuk bisa mengetahui ilmu tersebut, biasanya para ulama falak, ulama hisab, menggunakan metode hisab. Meskipun di zaman Nabi SAW, Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat di masjid, dan Nabi belum mengumumkan puasa. Tahu-tahu tidak lama setelah Nabi berkumpul, ada salah seorang datang kepada Rasulullah. Dia seorang pengembala. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, ra'aitu al-hilal,
aku sudah melihat hilal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dan kualitas yang sahih. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW kemudian mengumumkan kepada sahabat bahwa besok kita berpuasa. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika ada satu kelompok, satu orang mengatakan dia melihat bulan, lalu kita tidak melihat, kita bisa langsung menerimanya? Tentu ini seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW sudah tahu bahwa pengembala ini sudah terbiasa setiap bulan melihat hilal, melihat bulan kecil yang terbit. Maka ketika orang tersebut dimintai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat. Dan lalu kemudian mengatakan, aku melihat, wallah, demi Allah, aku melihat bulan. Maka Nabi menerima. Jadi Nabi tidak langsung menerima, tapi Nabi menguji dulu dengan bersyahadat, sehingga orang itu tidak akan berbohong. Lalu bagaimana dengan fakta yang kita temui di negeri kita? Satu kelompok mengakui melihat bulan. Bahkan derajat bulan yang mereka lihat pun melebihi 2 kali lipat dari hasil Kementerian Agama atau organisasi Islam yang besar yang lainnya. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam hal ini, karena mereka sama-sama menggunakan hisab sebagai ilmu mengantar, ilmu bantu, maka perdebatan itu sebenarnya hanya bisa ditentukan, dijawab dengan ilmu hisab itu sendiri dan ilmu ru'yat. Namun ada jawaban sederhana yang bisa meluruskan pemahaman di sini. Nabi SAW ketika ada orang berdebat seperti itu, atau minimal umat Islam tidak melihat bulan, maka Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ هُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Jika kamu tidak melihat bulan karena ghumma itu artinya adalah terhalang oleh as-sahab, oleh awan, sehingga kita tidak bisa melihat bulan, maka Nabi memberikan solusi, sempurnakan bulan, fa'atimmu atau faqduru, maka hitunglah bulan menjadi 30. Persoalannya adalah bagi orang yang tetap menggunakan hisab, mereka mengatakan berdasarkan hitungan dia bahwa bulan sudah muncul, bulan baru sudah muncul, maka mereka kemudian memfatwakan bahwa besok kita puasa. Berbeda dengan orang yang menggunakan hisab tapi memutuskannya dengan ru'yah, maka mengatakan meskipun angkanya, meskipun secara derajat hasil hitungan hisabnya sudah mencukupi, namun belum terlihat, maka kita mengamalkan hadis Nabi seperti yang mereka katakan, fa'inhum alaikum faqdurulah. Jika kita terhalang melihat bulan, maka genapkan menjadi 30 hari. Jadi sebenarnya solusi mudah dari Nabi adalah menggenapkan 30 hari. Tetapi bagi yang sudah yakin sekali, artinya ghumma juga bisa diartikan secara non-lafziyah, yaitu secara kontekstual. Ghumma artinya jika kita tidak bisa melihat langsung, faqdurulah secara tekstual bisa diartikan, maka gunakanlah hisab. Inilah kemudian yang menjadi dasar dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang menggunakan hisab. Artinya apa? Orang yang menggunakan ru'yah menggunakan hadis, orang yang menggunakan hisab pun menggunakan hadis. Perbedaannya adalah pendekatan cara mereka memahami hadis. Pendekatan pertama adalah lafzi, secara tekstual, bahwa puasa mesti dengan ru'yah, karena teksnya maunya begitu. Sedangkan yang kedua, ada makna tersirat, yaitu kebolehan menggunakan hisab. Karena dulu umat Arab adalah umat yang ummi, Nabi adalah ummi, Rasulan ummiyan, maka ketika umat sudah berubah, mengerti ilmu hisab, maka diperbolehkan. Namun ada sebuah kaidah dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Ahli-ahli fikih mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari sesuatu yang khilaf, sesuatu yang banyak perselisihannya
adalah mustahab, dianjurkan. Maka saya mengimbau kepada sahabat Zakat TV, jika ragu antara hisab dan ru'yah, maka ikutilah ru'yah. Karena keluar dari perdebatan khilaf menggunakan hisab itu masih diperdebatkan, maka meninggalkan hisab ketika terjadi perdebatan merupakan mustahab, meskipun itu boleh, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Bahkan menggunakan ru'yah itu lebih afdal, karena zahirnya hadis tidak mengundang makna yang lain yang lebih daripada ru'yah. Oleh karena itu beberapa ulama kita menyimpulkan cara Nabi menentukan bagaimana kita berpuasa adalah pertama dengan ru'yah, yang kedua adalah menggenapkan 30 hari. Itulah sunnah yang tertulis. Namun sunnah yang tidak tertulis adalah hisab. Semoga persatuan kita masih terjaga. Perbedaan ini akan berlanjut setiap saat, setiap waktu, setiap tahun. Namun yang penting adalah cara menghadapinya. Jiwa kita saling menghargai. Farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada keragaman, toleransi, berpendapat. Semoga Allah menjaga ukhuwah kita dengan menetapkan kita dalam ukhuwah al-islamiyah, cinta sesama umat Islam, saling menghargai satu sama lain. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.